eh, kita di situ dituangkan ya minimal peserta itu 15 orang per angkatan. Cuma faktanya selama ini ya kita terima dengan jumlah yang masih jauh dari aturan ya karena pertimbangan menutup program itu ya bermasalah karena membukanya nanti akan kita mengalami kesulitan. Jadi ya daripada kita tutup ya lebih baik ya kita bertahan saja dengan jumlah yang ya seperti itu ya. Tapi ya faktanya juga ya terjadi juga apa yang sering terjadi yaitu keguguran ya. Artinya ya ada yang tingkat keguguran yang ya sudah sedikit dan gugur lagi ya. Kalau ini yang kita sangat sayangkan. Di pusat saja misalnya kemarin ya 54 yang kita terima, sekarang tinggal 37 ya. Berarti gugur ya sekitar 7 orang ya. 7 orang atau berapa? Ya, 5 orang ya, 5 orang. Gugur 5 orang itu jumlah yang tidak sedikit itu, 5 orang gugur. Tapi ya apa yang kita harus lakukan? Ada satu. Ini yang makanya ya eh, kita usahakan kalau bisa semua ya sampai target dari pendaftar itu untuk wilayah 15 orang dan untuk pusat karena kita mau terima 2 kelas. Alhamdulillah mudah-mudahan ya bangunan barunya ini bisa rampung ya, sebelum bulan September ya kita bisa terima 2 kelas ya sekitar 50 orang minimal ya. Kalau 50 orang itu lumayan lah ya. Atau kalau bisa sampai ke 60 orang ya. Per kelas 30 orang itu yang ideal. Ya, itu yang ideal. Ini yang perlu kita ya pacu supaya bisa terwujud itu ya. Di pusat 2 kelas, kemudian di wilayah bisa sampai 15 orang minimal. Kalau sudah kita capai ini target ini, maka ya tahun berikutnya kita sudah masuk lagi pada program berikutnya ya kita upgrade lagi tadrib atau sekolah da'i kita ini dari 1 tahun menjadi ya 2 tahun ya dengan berapa pertimbangan-pertimbangan khususnya dari sisi kemampuan berbahasa Arab. Itu juga yang akan kita usahakan insya Allah. Mudah-mudahan nanti ya kalau bisa kita upayakan dan kita pertahankan nanti ini ya, dengan jumlah peserta yang kita terima 50 orang minimal di pusat dan 15 orang di setiap wilayah, insya Allah eh, kalau bisa bertahan beberapa tahun sampai tahun 2030 ya. Kalau kita tidak sampai pada target pencapaian visi 2030 paling tidak ya errornya sekitar 10% saja atau 5% ya. Jangan sampai 50%. Oh, 50% berarti ya kita ya istilahnya masih sangat jauh ya dari target dan harapan yang diharapkan. Nah, saya kira kita eh, minta dulu laporan dari panitia ya pusat sebelum kita ke ke wilayah. Kemudian nanti ada juga apa namanya, ini sudah hadir juga Ustaz Ja'far selaku ketua IKA ya, juga nanti akan kita dengarkan bagaimana laporan IKA untuk sosialisasi ya ke seluruh alumni untuk merekomendasi calon eh, calon mereka untuk masuk di tadrib. Kemudian nanti juga ada laporan dari tim yang telah kita bentuk yang lalu ya khususnya di dalam mencoba memaksimalkan
apa yang bisa dilakukan untuk penerimaan calon mahasiswa di Tadribud Duat. Saya persilahkan dulu ke Ustaz Zulfadli untuk melaporkan. Ada Ustaz Jafar minta duluan, Ustaz. Ustaz Jafar, oke, kalau mungkin ada ada keperluannya Ustaz Jafar, tidak apa-apa, kita dahulukan Ika dulu, Ustaz Jafar. Terkait tembaga, Ustaz. Iya, ini terkait dengan masalah penerimaan mahasiswa baru. Ya, sampai sejauh mana sekarang pelibatan alumni. Ya, kalau sudah ada juga angka-angka yang sudah disebut, ya saya kira bisa disampaikan juga, ya, supaya kita lebih tenang, ya, dalam mempersiapkan kelas, ya, baru yang akan datang. Silahkan Ustaz Jafar, dilaporkan. Iya, Ustaz. Jelas suara Ustaz? Jelas. Silakan. Iya. Apa Ustaz? Kami tidak buka video ini karena jaringan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ketua LPDM, ya, kemudian para asatidzah yang kami muliakan. Sebelumnya mungkin Ustaz kami mohon maaf, minta dahulukan karena ada keperluan untuk segera kami selesaikan. 2 bulan terakhir Ustadz, atau paling tidak adalah bulan kemarin atau bulan Mei, ya kami di 2 musyawarah, ya kami tidak terlibat langsung karena ya fokus kemarin merawat ibu di rumah sakit. Hampir kami 1 bulan di kampung. Beliau ada 3 rumah sakit dimasuki, balik ke Selayar. Kemudian progres katanya dengan apa menjadi amanah ke IKA. Terakhir kami sampaikan kepada PJ yang kita amanahkan Ustadz, terakhir di pertemuan zona itu sampai sekarang belum signifikan kaitannya dengan hasil daripada pertemuan itu. Ya, ketika tim meminta, ya kaitannya dengan sudah berapa, dan sampai sekarang belum ada data yang real atau belum ada penyampaian. Ya, belum ada penyampaian, sehingga salah satu langkah yang ditempuh, ya kami sudah sampaikan kepada khususnya di Medikom itu, Humas atau Medikom, untuk share flyer atau ajakan, kalau bisa tuh jangan terlalu diisi di share di grup, sebab grup ini banyak kadang tenggelam. Ya, beberapa di antara mereka minta, ya kami minta bilang tolong dijapri, karena kami lihat lebih efektif ketika dijapri ketimbang dengan di share di grup. Karena kita tahu para saat tidak bahwa di grup ini banyak yang men-share sehingga kadang informasi tenggelam. Ya, bahkan di antara mereka bertanya mana flyernya. Jadi saya bilang tolong insya nanti kita japrikan. Untuk sementara Ustadz, untuk musyawarah karena bulan lalu memang belum ada musyawarah Ustadz karena itu tadi kami di rumah sakit. Sebagaimana penyampaian yang disampaikan tadi bahwa masih jauh dari capaian insya Allah. Rencana ya pekan ini atau paling lambat pekan depan, ya kami akan mengadakan kembali musyawarah dengan pengurus untuk bagaimana dengan apa yang menjadi target-target kita, harapan kita bisa tercapai insya Allah. Jadi sementara begitu Ustadz untuk laporan dari kami. Jadi kami Ustadz ini belum maksimal, ya karena sebab dengan tadi yang kondisi atau keadaan kami. Ya, syukur Ustadz. Sementara seperti itu. Barakallahu fiik. Khairan insyaallah. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan ya karena waktu ini semakin kasib, ya kita berharap ya Ika ya, lebih agresif lagi ya untuk pertama tentu ya melaksanakan agenda-agenda rapat supaya semua pengurus ya bisa bekerja secara maksimal ya untuk menggerakkan ya semua alumni kita yang ya kalau secara secara perhitungan ya kasar alumni itu sudah lebih 500-an orang ya. Kalau setiap orang saja ya bisa merekrut dan merekomendasi 1 orang saja calon, itu tentu kita sudah akan kewalahan ya, di pusat dan yang di daerah.
Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan IKA ini memaksimalkan sisa waktu yang masih ada. Mudah-mudahan 2-3 pekan ke depan sudah ada yang bisa dievaluasi dan sudah ada data-data yang kita bisa dapatkan sehingga tentu kita tidak tentu kita akan merasa tenang untuk mempersiapkan angkatan berikutnya kalau memang peserta dan calon itu sudah jelas. Saya kira begitu ya Ustadz Ja'far. Yang mudah-mudahan dimaksimalkan. Silakan Ustadz Zul kalau ada usulan. Iya. Eh, Sedikit Ustaz. Tapi Iya. Iya. Kami sedikit Ustaz. silakan Silakan. Ustaz. Iya. Ya, baik Ustaz. Ini sekedar info dulu sebelumnya Ustaz bahwa pendaftar sekarang ini baru di angka 18 Ustaz untuk pusat. Iya. Ustadz. Sedangkan waktu tinggal 1 bulan setengah. Nah, ini saya kira kita harus pikirkan bersama ini Ustaz, apa terobosan kita. Ya, kemarin kami sudah angkat juga di briefing karyawan, bahkan di bidang 1 ya, DPP. Selalu mereka menekankan pada alumni Ustaz. Iya. Karena alumni di sini yang seharusnya punya kontribusi yang sangat besar untuk menghadirkan peserta karena mereka telah merasakan bagaimana 2002 itu manfaatnya sangat banyak. Jadi saran beliau, Ustaz Syahbani waktu itu adakan pertemuan alumni, ya Ustaz Qasim juga, ya keseluruhan alumni. Karena kalau cuma sekedar menagih saja, tidak kita sadar kita tidak bangun sentuh emosional mereka, kesadaran mereka bahwa ini bagian dari kita gitu, bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Ini sangat miris sekali di saat kita sudah semangat untuk membangun gedung baru, kemudian adanya fundraising, ternyata kendala baru adalah peserta. Yang sebelumnya peserta sangat membludak terus ya, kita sampai mengoper ke wilayah. Ini perlu perhatian khusus Ustadz. Kami harap bisa adakan pertemuan alumni. Ya, kemarin sempat diusulkan bagaimana kalau LPDM yang melaksanakan, tapi ini ranahnya IKA. Jadi kami minta mungkin kalau memang disepakati ya IKA adakan waktu dekat ini, jangan tunda sampai berpekan-pekan lagi Ustadz, karena kita ini sudah dikejar waktu. Paling tidak menyentuh kesadaran mereka ya. Kalau Ustadz bilang tadi tentang menjapri itu kami sudah japri Ustadz ya. Kami ambil, mohon maaf ini kami langsung ambil alih tugasnya IKA tapi lewat panitia. Panitia itu sudah menjapri alumni semua kontak yang ada di grup-grup alumni itu satu persatu. Tapi ya begitu Ustadz, minim responnya. Wallahu a'lam. Ini mungkin ya, kita perlu ada terobosan. Di antara terobosan kami Ustadz untuk hadirkan peserta nanti acara pertemuan alumni ini, kita undang Ustadz eksternal Ustadz. Iya. Mungkin Agim kah lagi, ya, atau siapakah ya yang mungkin bisa membakar semangatnya, karena kami lihat memang fenomena itu tengah kader kalau ada ustadz eksternal yang mengisi itu lebih rame Ki. Iya. Kayak Syekh kemarin datang itu tiba-tiba datang, rame lagi taklim malam Jumat ya, subuh. Beda padahal yang menerjemahkan ustadz sebelumnya juga. Jadi ini mungkin perlu juga kita manfaatkan itu, bagaimana untuk menghadirkan para alumni ini. Nah, di situ nanti kita sentuh kesadaran mereka. Jadi mungkin temanya juga ya bagaimana optimalisasi dakwah itu.
Itu saat mungkin yang dari kami, ya kami harap bisa dirancang memang dieksekusi bulan ini Ustaz, karena kalau tunda bulan depan lagi ya kami nggak tahu ya, kita tawakal sudah kalau begitu. Ya, Oke, itu mungkin dari ya. kami Ustaz. Baik, syukran. Ya, saya kira ini bisa diagendakan oleh YIK sebelum kita berangkat melaksanakan muktamar. Ya, minimal mungkin karena ini kan muktamar di bulan Agustus, akhir Agustus ya. Iya. Nah, sementara kita mungkin terakhir penerimaan itu di pertengahan Agustus ya, kan setelah itu proses seleksi dan kemudian masuk September sudah kuliah perdana. Jadi kalau bisa ya paling lama lah 2 pekan akan datang ya, kita Ika bisa menggagas dan memprogramkan pertemuan semua alumni ya, dengan ya menghadirkan salah seorang pembicara. Kalau saya malah saya usulkan lebih bagus Syekh Hasuna. Syekh Hasuna itu kalau masalah dakwah luar biasa juga dan semangatnya ya. Juga wawasannya luar biasa. Bisa Ustaz. Ya, kita nanti kita bicara ke Syekh Hasuna, insya Allah dia siap itu kok. Saya yakin dia Kita siap. mau terjemahin langsung juga. Hah? Kita mau terjemahnya langsung. Ya, bisa. Iya, Masya Allah. Mantap itu. Nah ini diprogramkan saja ini Ustaz Ja'far kalau bisa. Pertemuan semua alumni, kemudian ya agendanya itu adalah materi yang akan disampaikan oleh Syekh misalnya. Nah, nanti di situ akan kita masuk juga tentang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dan harapan untuk melibatkan semua alumni ya, untuk merekomendasi kader-kader yang bisa belajar di tadrib. Kira-kira bisa begitu Ustaz Ja'far buat ya Jadi jadi bisa pekan ini, pekan depan lah. untuk musyawarah Ustaz, insya Allah karena memang jadwal rutin salamiswanya hari Rabu, cuma karena Rabu dapat Ustaz Bahri tidak bisa ikut karena beliau MPH, jadi insya Allah hari Kamis lusa kami musyawarah insya Allah. Kemudian kaitannya dengan tadi untuk pelaksanaan pertemuan IKA alumni ini, tadi kami sempat timbang-timbang Ustadz untuk siapa akan melaksanakan, kaitannya dengan apakah nanti IKA yang mengundang ataukah LPDM sendiri, dan kemudian pemateri. Jadi kalau pemateri Ustadz, mungkin kalau saran kami tadi kami lebih sepakat mungkin kalau Syekh tadi ya, karena memang belum pernah ya alumni mengadakan kegiatan itu ada Syekh yang dihadirkan. Itu satu. Kemudian untuk masalah yang mengundang nanti insya Allah dapat nanti IKA sebagai penyelenggara kegiatan ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik bagi kami, bagi pengurus IKA dan kemudian para alumni untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian Ustadz untuk terobosan apa upaya-upaya langkah-langkah strategis. Jadi kami terinspirasi Ustadz waktu Sidrap ya, sempat kami lihat di share di grup itu. Sidrap kemarin kan kami lihat mau dibuka sekolah dai di sana. Ya wallahualam bagaimana progresnya. Kemudian ketua DPD sempat kami lihat yang di share adalah di grup pimpinan Ustadz ya, di grup pimpinan DPW DPD itu untuk bagaimana supaya agar peserta ini bisa maksimal itu memanfaatkan para DPC yang ada di setiap daerah. Sempat kami berpikir Ustadz, ini tentu ya butuh ke depan
kerjasama di setiap desa untuk mengutus, ya. Kalau selama ini Ustadz yang kami tempuh sampai pada hari ini di GSD kita itu kami kerjasama dengan MOU dengan pemerintah desa, ya, dan alhamdulillah cukup maksimal ketika memang pemerintah desa yang mengarahkan, karena kami pada saat itu meminta setiap desa dan dusun itu untuk mengutus utusan. Jadi kalau di desa itu Ustadz, ada program memang yang pemberdayaan namanya, seperti ada santri, ada memang setiap desa itu mengutus satu santri ke pondok, dan itu desa membiayai. Ya, dan bagaimana kalau misalnya Ustadz ke depan, ya nanti kami mencoba untuk ini, walaupun sebenarnya bukan kades secara langsung, tetapi meminimalkan kita meminta satu desa untuk mengirim utusan yang tentu dengan ada perjanjian, kira-kira apakah langsung dikembalikan ataukah dikirim ke daerah dulu, bertugas datang baru kembali ke desanya yang mengutus itu. Ya, itu barangkali Ustadz dari kami. Baik, saya kira itu teknis ya, nanti antum bicarakan di kalangan internal IKA. Yang kita mau ya fokus sekarang adalah kegiatan pertemuan semua alumni. Ya, kita amanahkan ke IKA untuk melaksanakan, kemudian nanti akan kita bantu ya dengan pematerinya. Insya Allah nanti kita akan bicarakan dengan Syekh. Saya kira bagus sekali Syekh itu juga sangat menggebu-gebu kalau dia bicara, memberikan semangat. Ini makanya yang kita mau, kira-kira kapan bisa antum melaksanakan itu Ustaz Ja'far? Insya Allah pekan depan Ustadz, kalau bisa sebelum bulan Muharram, masuk Muharram ke tanggal 16. Kalau bisa pekan depan Ustadz, insya Allah. Oke, ya. Jadi kita rapat pikir dulu internal pengurus, kemudian bicarakan itu ya, kalau bisa ada panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan kegiatan itu. Ya, tentu yang paling utama adalah bagaimana melibatkan semua ya, dan semaksimal mungkin ya, semua alumni ya tadrib. Dan saya kira bagus nuansanya ya untuk belajar dari sampaikan Syekh ya yang akan isi. Profesor Dr. Muhammad Hasuna ya, luar biasa itu Bu Syekh. Kemarin juga di mana kemarin? Nggak diundang. Nggak diundang. Di sini ada pertemuan Liqa Maftuh dan Tulab. Kemarin kita pelatihan dengan beliau, pelatihan membuat soal, bagus sekali beliau. Ya, saya kira nanti kita akan hubungi beliau. Ya, kalau sudah ada kesepakatan waktu Ustaz Ja'far, ya, kapan waktunya nanti diinformasikan, lalu kemudian ya kita hubungi Syekh. Ya, mudah-mudahan beliau ya ada waktunya. Saya kira kalau tidak sibuk ya beliau siap sekali kalau beliau ke masalah dakwah ya. Bahkan ke daerah pun beliau siap. Tadi Ustadz, kalau dari IKA sendiri Ustadz, mungkin kami mengikut dari Syekh waktu beliau, tetapi kalau misalnya diminta untuk kira-kira kapan IKA, kami lihat ini pekan depan ada tanggal merah, tanggal 16, hari Selasa kenanya, jadi sepekan dari sekarang. 1 Muharram di situ Ustaz. Kalau di Penanggalan kami lihat 1 Muharram di situ. Hari Selasa. Selasa Ustaz. Selasa. Maunya jam berapa? Mau jam berapa? Ustaz, bagaimana bagusnya Ustaz supaya kami bisa bawa ke musyawarah ini, apakah kita pilih di hari itu karena tanggal merah juga, ataukah nanti malamnya? Kalau panjang-panjang waktu sosialisasi ataukah bagaimana Ustaz? Apakah mungkin kita pilih pagi sampai siang? Kalau pagi nggak bisa Ustaz, karena Mengajar. Stiba itu tetap belajar. Ya, Stiba pagi itu nggak bisa karena tidak ada kameranya Stiba. Oh siap. Berarti malam Ustaz. Kalau begitu Malam bisa, malam berarti malam Rabu. Malam Rabu atau malam Selasa atau ya. Tapi Malam Selasa atau malam Selasa. Kesiapan Syekh juga Ustaz. Siapa tahu beliau juga ini. Jadi kami mau nunggu saja kesiapan beliau. Kalau malam Rabu kami ada tarbiyah, malam Selasa juga ada tarbiyah. Kalau begitu di akhir pekan saja Ustaz. Atau kalau sore
Sore pada bisa asar. juga. Sempit sekali Ustaz. Hah? Sempit Betul, Ustaz. sekali. Sempit waktu. Dan Kan Iya, Zoom satu Ji ini. kayaknya, Ustaz, karena sempit. kita asar di sini, Paling timur itu sudah jam 5, Oh iya, iya. Jakarta Barat belum asar Belum lagi asar ya. Berarti bagus betul. malam. malam. Amannya pada Isya, Ustaz. Amannya pada Pada Isya. Isya, iya. Pada Isya. Karena dia Ya panjang. apa-apa, coba saja, antum bicarakan dulu secara internal, nanti diberikan informasi apakah malam Senin atau malam Selasa atau malam Rabu Atau akhir pekan Siap, Ustaz. Ustaz. Siap. atau ya, bisa juga akhir pekan misalnya malam Ahad Malam atau malam Sabtu, malam Ahad. Malam Sabtu. Malam Ahad ini, pekan ini. bukan depannya, Pekan depannya. iya Ini ada sepekan. malam Sabtu malam atau malam Ahad. Coba nanti antum bicarakanlah dulu di internal Siap, Ustaz. pengurus. Oke, Mungkin nanti Ustaz, kasih. sedikit yang perlu juga dibicarakan nanti di pengurus IKASAT, bagaimana teknis untuk menghadirkan peserta maksimal, Ustaz. Kita Ya. ini 500, Ustaz. Hampir berapa kali pertemuan IKA itu ya 100 ya. Iya, Tidak maksimal. tidak maksimal. Sekarang sudah 600 kalau nggak salah alumni. Ini mungkin perlu dicarikan strateginya juga bagaimana paling tidak hadir dulu nih alumni-alumni. Paling tidak setengahnya lah, ya 300 gitu. Pokoknya ya bagaimana itu ya, strategi menghadirkan itu ada tugas IKA lah. Iya. Termasuk juga yang alumni dari sekolah dai wilayah. Ya, Wilayah. dilibatkan, ya. Libatkan semua. Oke? Siap, Ustaz. Siap, Gitu insyaallah. ya. Oke, ya, ya. Siap. Syukran kalau begitu, barakallahu fiik. Kalau antum sibuk sudah bisa live insyaallah. Iya, siap, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Oke, kita pindah ke pusat dulu laporan Iya. dan perkembangan penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan ke-24. Ya, kita minta Ustadz Zul untuk memberikan laporannya. Iya. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Pertama di sini Ustaz, Ustadz saya itu. pendaftar yang Oh, masuk di mana? Di form itu 20 orang Ustaz. Tapi duanya itu memilih sekolah dai Jogja. Jadi 18 yang pusat. 18. Iya, 18 yang pusat. Cuma ini kami mau takkit kembali dulu bagaimana yang Jogja ini. Ini juga mungkin catatan ke depannya sudah perlu kayaknya kita punya web sendiri ini biar di situ dipakai untuk pendaftaran, karena kalau untuk pakai form begini setiap tahun berubah lagi, teknisnya lagi berubah lagi, karena panitianya berubah lagi. Jadi mungkin perlu kita perbaiki ke depan. Kemudian ini untuk persebaran pendaftar ya dari 18 orang itu, kami buka dulu filenya. Mana itu bidang 1? Iya, ini mana itu kemarin? Allah musta'an. Hilang filenya. Ada kemarin. Iya, kami cari filenya untuk tampilkan ini, tapi kan tidak muncul. Iya. Ya, intinya ini pendaftar. Ini saya dapat. 6 dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 3, Jawa Barat 1, Maluku 1, Kalteng 1, Kaltara 1, NTB 1, NTT 1, Riau 1, Sumbar 1, Gorontalo 1. Iya. Satunya ini iya. Ya pas nih 18. Ya? Enggak, untuk pusat saja ini. 18 orang. Jadi ada Gorontalo 1 mendaftar ke pusat. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk Sulawesi Selatan saja ini baru 6 dari 24 mereka punya DPD. Iya. Belum lagi Sultra, ya. Ada sidrap juga nanti. Iya, belum lagi Sidrap juga punya sendiri nanti sekolah. Jadi masih sangat minim, ya. Kemudian
untuk kondisi kepanitiaan juga ini mungkin perlu kami laporkan Ustaz, bagaimana kondisi sekarang ini. Ini baru kali ini Ustaz, agak berantakan ini kepanitiaan PMB. Karena ketuanya ini bermasalah, Syamsul. Iya. Masalahnya itu komunikasinya, ya HP-nya disita sama istrinya. Jadi kita komunikasi setengah mati sekali. Jadi banyak tugas-tugas yang kami minta untuk dikerjakan nggak direspon, nggak dieksekusi. Ya ternyata ya HP-nya nggak sama dia. Ya masalahnya kami berikan kesempatan, cuma dia tidak jujur, ya berbohong lah, tidak menyampaikan bagaimana masalah sebenarnya. Sampai 3 kali kami berikan kesempatan untuk perbaiki tapi tidak ada perubahan, jadi ya kami ganti. Jadi ini sekarang kepanitiaan baru lagi, ya. Siapa ketuanya masih mau dibicarakan sebentar, setelah kemarin diangkat, baru mau ditunjuk lagi siapa yang jadi ketua penggantinya. Karena sebelumnya kami minta panitia yang lama untuk musyawarahkan siapa penggantinya, tidak ada yang siap. Ya, Roy, Yuna, tidak ada yang siap jadi ketua panitia. Nah, makanya kami bentuk kepanitiaan baru lagi nih. Ya. Itu jadi dan memang banyak sekali kerja-kerja yang kami sudah instruksikan, kerjakan ini, kerjakan itu, ya nggak berjalan. Akhirnya ini mungkin dampaknya melemah pendaftar, menurun angka pendaftar karena panitianya yang tidak maksimal, ya. Itu kondisi sekarang. Kemudian untuk yang berikutnya, tugas yang diamanahkan ke kami untuk menghubungi kaderisasi setiap DPD di Sulsel dan di Sulbar, juga masih belum membuahkan hasil. Ya, sampai sekarang itu dari total 24 Sulsel, 26 6 Sulbar, jadi 30 semuanya, hanya 3 DPD yang mengutus. Pare-Pare, Sidrap kembali ke sana lagi, Sidrap dan Bone. Ya, 2 itu yang mengutus. Yang lainnya ya belum. Nah, ini yang kondisi yang bisa kami laporkan, Ustaz, ya sangat miris sekali. Ya kami juga bingung bagaimana mengatasi masalah ini, Ustaz. Baik. Ya. Yang pertama terkait dengan panitia, ya kan ini sudah berjalan berapa bulan tiba-tiba dirombak, ya karena kondisinya. Jadi kalau bisa secepat mungkin, kalau mau diadakan perombakan dan tidak mau mempertahankan pengurus panitia sebelumnya, ya karena satu dan lain hal misalnya. Tapi kalau memang masih memungkinkan, saya kira untuk menggantinya itu tidak mudah sebenarnya, karena butuh lagi ya dari awal. Tapi kalau memang tidak memungkinkan lagi dipertahankan, ya apa boleh buat, ya di roba pengurus baru, tapi ya harus lari maraton. Iya. Ya harus lari maraton untuk, karena ini sudah tinggal 1 bulan lebih, ya tidak cukup lagi 2 bulan. Nah ya kita sekarang tinggal baru berapa, 18 tadi? 18. Hah? 18. 18 itu masih jauh sekali dari target. Itu yang pertama, ya kalau bisa secepatnya dan harus bekerja maraton. Nah, kemudian yang terkait dengan dengan tugas ya kaderisasi yang memang sudah diamanahkan dari awal untuk dijadikan sebagai program kerja. Nah ini harus ya intens dihubungi dan diingatkan. Ya, kalau bisa ya setiap hari diingatkan, supaya semakin sering diingatkan semakin sering juga mereka terpressure dengan itu. Kalau ya jarang diingatkan, ya mereka juga akan santai seperti selama ini, sehingga apa yang kita harapkan itu tidak bisa terwujud. Padahal kalau misalnya satu DPD saja 1 orang diutus,
itu sudah luar biasa ya banyaknya calon. Cuma memang controlling terhadap program ini di kaderisasi yang harus selalu dilakukan ya dari kita, apalagi ada juga tim kan sudah membagi-bagi kan. Iya, Sudah dibagi-bagi ya, silahkan ya dimaksimalkan supaya setiap DPD bisa mengutus masa. Susah sekali itu satu orang, dan ya banyak orang-orang yang ya putus sekolah karena tidak sanggup biaya kuliah kan. Masa tidak bisa yang begitu-begitu direkrut ya. Kita berikan jalan untuk thalabul ilmi syar'i, dan ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Ya, saya kira begitu ya terkait dengan masalah. Baik, kita kalau ada yang memberikan usulan dan masukan terkait dengan masalah ini, laporan yang disampaikan dari pusat, silakan kalau ada yang menyampaikan. Tadi saya lihat Sulawesi Selatan sangat rendah, dan ini andalan kita ini. Waktu juga semakin sempit, apalagi muktamar semakin dekat. Kayaknya kita tidak bisa menunda saat ini untuk bagaimana cari jalan untuk Sulsel. lagi. Iya, kayaknya seperti itu, karena tidak bisa ditunda. Semakin dekat muktamar semakin sibuk mereka dengan muktamar. Iya. Akan tidak punya perhatian ke situ, jelasnya ya. Semua bagian akan seperti itu. Jadi bagaimana kita cari jalan untuk Sulsel ini? Kalau kita bisa dapat peserta, artinya kan kalau sidrap bisa kayaknya dia insya Allah, karena mereka kan mengandalkan cabang-cabang dekatnya dengan dia kan sasarnya ke kecamatan. Ya. Kita ini mau gimana kalau kabupaten? Kalau kita bisa dapat satu orang satu kabupaten ya, untuk keperluan kita sudah lumayan. Dapat di Sulsel 20 berapa tambah 18 tadi ya sudah lumayan. Itu pun ya. Kayaknya saya tidak bisa ditunda itu Sulsel. Apalagi yang banyak kader itu kalau Kendari tidak bisa juga karena dia ke sana. Sulbar. Kendari ada juga kan. Sulbar. Dua pusat yang bagi sasaran kita. Kalau untuk pusat ini memang Sulsel yang Sulbar juga Ustaz bisa, karena kan kalau Palu dia punya wilayah tersendiri. Iya, Pak. Bisa itu yang dua Ustaz kita garap ini secara gimana katakanlah darurat lah, ini yang dua Sulsel dengan Sulbar. Karena kalau daerah lain kan ada wilayah di situ, jadi itu Ustaz. Kalau saya gimana kita cari ini jalannya ini? Ya saya kira memang harus dalam ya berapa hari ke depan ini harus maksimal, karena sekarang kader-kader kita itu dipusingkan dengan muktamar ya, itu juga mereka mempersiapkan tidak mudah sebab biaya yang sangat besar sekarang untuk berangkat ke Jakarta. Kalau naik pesawat itu ya PP mungkin bisa keluar biaya sekitar 5 jutaan per orang. Nah, itu yang tentu menguras pikiran kader-kader kita sekarang. Jadi sebelum ya fokus ya pikiran pada muktamar ini ya kita ya harus selalu ingatkan ini tanggung jawab ini, karena ini sudah masuk dalam agenda program kaderisasi. Untuk Sulawesi Selatan ini bagaimana kalau kita bikin lagi roadshow ya, ke atas dan ke bawah, roadshow untuk kunjungan ke DPD ya, sekaligus mengingatkan, istilahnya kita yang datang menjemput. Karena kalau sudah mendekat nanti keberangkatan ke muktamar itu agak susah itu. Ya Allah. Ya. Berapa yang didapat? Ada banyak. Ya. Kalau daerah bawah yang banyak. Daerah atas ada mungkin 5 berapa? 5 kayaknya. 5 dari di atas, di bawah lumayan di bawah. Atau ada ya? Hah? Ya kita yang usaha dari berbagai jalan ya. Ya,
udkhulu min abwabin mutafarriqah. Silakan Ustaz. Iya, sebenarnya bisa juga itu sebagai satu opsi strategi rekrutmen, Ustaz. Jalan lagi ke daerah-daerah untuk membujuk daerah agar mereka sudah bisa memaksimalkan perannya mengirim kembali, apalagi daerah-daerah yang sebelum-sebelumnya mengutus lebih dari 1 atau 2 peserta seperti Bulukumba ya dan seterusnya. Tapi tentu harus dilihat juga persentase efektivitasnya. Jadi kalau kita lihat kemarin tahun lalu jumlah pendaftar mungkin ada di bawah 10 ya dari jumlah peserta yang ada. Itu bisa sebagai satu opsi strategi rekrutmen. Saya berpikir Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita ubah lagi sedikit strategi rekrutmen kita dengan memanfaatkan kader-kader senior, ya. Entah di alumni tadrib, alumni sekolah dai, atau kader senior secara umum, ya, yang berada di marhalah tanfiziyah. Tetapi ini memang ya karena kondisinya sudah hampir dikatakan urgen ini, atau bahkan boleh masuk ke ranah sudah sangat kritis ya, sementara capaian peserta juga belum seberapa. Maka kita coba misalnya ganti bahasa marketingnya dengan bahasa target 200 ya. Target 200 peserta baru. Tapi ini berkonsekuensi ya, sebab semuanya opsi-opsi yang kita akan lakukan juga pasti ada konsekuensinya. Cuma kita berpikir daripada kita berkutat pada hal-hal yang kita belum temukan juga ya solusinya, kita lakukan dan bicarakan setiap saat, maka tidak ada salahnya untuk kita bisa lakukan, Ustaz. Jadi kita target 200 peserta dari kader-kader senior. Jadi yang kita butuhkan adalah kita butuhkan adalah alas hukumnya istilahnya, Ustaz. Dan kita minta agar supaya dibicarakan dulu di DPP agar supaya kiranya MPH DPP bisa mengeluarkan edaran. Ya, mengeluarkan edaran kepada seluruh kader-kader senior. Ya. Untuk betul-betul memikirkan ini. Kalau misalnya tidak bisa seluruh kader senior, cukup 300 saja atau 200 saja kader senior. Nah, 200 ini yang harus di backup ya oleh panitia. Nah, panitia kalau misalnya juga kita anggap bahwa peserta sekolah dai yang ada sekarang dianggap terlalu rawan atau bahkan mungkin mereka di saat belajar dan kemudian mereka juga harus menjadi panitia secara langsung, maka tidak mengapa ya kita meminta panitia tambahan dari halakoh-halakoh tarbiyah takwiniyah. Ya. Mungkin batas waktunya mereka dilibatkan sebagai tim mutabaah kurang lebih 1 bulan. Jadi panitia itu nanti diamanahkan untuk menghubungi 1 hari 20 orang oleh 1 orang ke kader-kader senior untuk meminta nama, ya, untuk meminta nama, dan kita kasih waktu kurang lebih sepekan. Jadi nanti setelah itu tanggung jawabnya yang kedua adalah memutabah kembali, ya, memutabah kembali. Dari 200 nama kader senior itu bisa jadi, Ustaz, sudah ada yang punya nama. Ya, nama yang akan direkomendasi. Dari nama-nama itu, panitia lagi harus menghubungi masing-masing. Mungkin ada nama yang sudah memberikan keputusan untuk mendaftar, ada yang masih ragu-ragu, ada yang memang tidak minat. Ya, maka tugas kita kemudian sebagai panitia adalah memaksimalkan untuk menghubungi peserta-peserta, calon peserta itu yang sudah mau mendaftar dan yang masih ragu-ragu.
Yang tidak minat sudah tidak kita buang, sudah kita hilangkan dari list. Ya, jadi yang fokusnya adalah yang masih ragu-ragu dan yang mau mendaftar. Jadi memang harus bekerja ekstra ini, ya. Harus bekerja ekstra ya, kepanitiaan. Dan kalau misalnya panitia dianggap tidak bisa di backup semuanya sama panitia yang ada di sekolah dai, maka kita minta bantuan ya panitia luar ya dari halaqah-halaqah takwiniyah. Tapi kasih batasan waktu kerjanya. Ya, jangan sampai sampai selesai proses pendaftaran. Jadi misalnya kita libatkan di kepanitiaan hanya untuk sebagai tim mutabaah saja. Ya, jadi mereka hanya mutabaah, menghubungi dan mencatat. Ya, kemudian nanti ada lagi yang melakukan hal yang sama di waktu-waktu selanjutnya. Nah, kurang lebih begitu kalau saya, Ustaz. Ya, memang sekali lagi karena waktu yang terbatas, maka ya tidak bisa tidak, ya kita harus punya juga gerakan-gerakan yang berbeda dari yang biasanya. Ya, kecuali kalau kita mau manual atau bahkan mungkin semi manual, ya mungkin tidak signifikan juga, ya. Meskipun kita tetap lakukan hal-hal yang lain seperti yang tadi disampaikan atau diusulkan oleh Ustaz Nas. Ya. Syukran. Demikian, Ustaz. Jadi terkait dengan pelibatan kader senior ini, sebenarnya ada dua langkah yang mungkin bisa. Ada dua langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, kita mengusulkan di di pengurus harian, ya, untuk ya membuat, ya siapa yang mungkin tugas kesekjenan ini, ya, sekjen yang membuat semacam surat edaran ke semua kader senior. Ya, kalau kita bicara kader senior, ada kader tanfidiyah. Berapa halaqah tanfidiyah sekarang? Ada yang tahu? Iya. Ada 60-an. Wah, luar biasa itu kalau ya. Jadi kita minta ke pihak kesekjenan untuk membuat surat edaran penyampaian kepada semua kader tanfidiyah. Itu opsi pertama. Opsi kedua bisa ya lewat LKPM yang merupakan penanggung jawab dan punya wewenang untuk menggerakkan kader tanfidiyah. Nah, itu mungkin lebih mudah lagi itu kalau nanti kita bicarakan di pertemuan bidang untuk minta bantuan mereka ya mengeluarkan surat edaran untuk meminta ke semua kader tanfidiyah ya bisa merekomendasi minimal 1 orang. Saya siap libatkan 2 halaqah takwin untuk ya ini bisa. Tapi kalau itu saya kira bisa juga dihandle oleh panitia, ya. Bisa panitia yang handle itu kan. Kalau tinggal memutaba'ah saja, yang penting sudah ada disetujui oleh pihak DPP untuk membuat surat edaran itu. Nah, sekarang kira-kira mana yang lebih efektif? Kita bicarakan di MPH dengan harapan pihak kesekjenan yang akan mengeluarkan edaran, atau ya kita bicarakan di bidang 1 supaya LKPM yang bisa mengeluarkan surat edaran. Kalau untuk memungkinkannya dan mudahnya mungkin LKPM. Kalau surat edaran seperti bukan di bidang, Ustaz. Kalau Edaran. di bidang. Ya, untuk murabbi. Murabbi yang mengarahkan kadernya. Tapi berhenti di murabbi. Tidak seluruhnya ke kader. Berarti harus dari kesekjenan kalau begitu. Kalau ke
menurut KPM berarti kan Murabinya Ya, Murabinya, iya. Berarti kita bicarakan dia agendakan di MPH. Kalau begitu udah apa? Usulkan ke nanti Ustaz Zul ke waseknya Pak Saiful supaya kalau bisa dia apa namanya diagendakan di MPH besok. Bagaimana kalau kita angkat dulu di bidang satu, Ustaz? Kan dia lebih dahulu juga rapatnya di malam Senin. Malam. Biar Seninnya nanti kalau sudah ada keputusannya dari Ustaz Kosim Nah, juga dan besok berarti mematangkan. kita tunda ke pekan depan. oh maksudnya mau Rabu ini? Iya, besok. Besok masih bisa kan? Tapi kayaknya sudah Medi pertemuan bidang kemarin. Kan ada rencana apa namanya pindahkan ke Rabu pagi kembali. Oh iya belum Ustaz. Tapi belum ya. Belum. Jadi mau maksudnya Rabu ini mau dimajukan? Iya, kalau Masih bisa ya? Kapan rapat bidang? apa bidang malam Senin. Malam Senin kemarin. Malam Senin. Selesai. Terlalu lama iya. Berarti Iya. harus ya di MPH saja gitu. Tidak apa-apa. Langsung MPH. Sempat dibahas juga masalah sekolah tadi. Di MPH. Nggak pernah kayak lagi bahas. Iya, mengusulkan. Artinya ini urgen. Apa itu? Pembahasan sekolah tadi di MPH. Biasa Ji. Kan program biasa. Nah, ini khusus masalah yang usulan kita ini. Artinya bagaimana pihak DPP dalam hal ini kesekjenan mengeluarkan surat edaran ke seluruh kader Tanfidiyah. Nanti tim penerimaan mahasiswa ini yang akan memutabaah dan mengontrol. Ya, jadi istilahnya kita libatkan pusat untuk terlibat juga dalam hal ini. Iya. Bukan Itu panitia kerjakan kayak berkas. Harus cepat itu bikin panitia. Dari Ustaz Muharram tuh? Ya, Muharram 2, saya sendiri 1. apa itu? Pendaftar tidak ada. Yang namanya keluarganya Ridho Sudah biasa. Langsung ke sini semua kamu. iya kan kalau di sini kemarin kan tidak ada yang punya anak. Ustaz, ini untuk konsepnya untuk yang tadi diusulkan ini menggerakkan kader Tanfiz. Bagaimana bentuk follow up-nya nanti, Ustaz? Misalnya kan ini sekarang nantinya kalau di ACC Sekjen mengeluarkan surat edaran. Nah, penyebarannya ini siapa yang berkewajiban untuk menyebarkan itu dan memastikan sampai ini kader-kader edarannya itu? Tanggung jawabnya ya Sekjen. Jadi mungkin polanya begini. Jadi nanti polanya begini Ustaz. Kalau misalnya memang jadi kan kesekjenan hanya membuat alas hukumnya saja. Jadi bikin edarannya, suratnya. Surat itu kan akan secara alami masuk sampai ke kader-kader. Nanti kita akan bikin tim apa namanya? Kita akan tugaskan tim follow up itu ya atau jadi dari ada tim follow up, ada tim closing gitu. Jadi tim follow up kita amanahkan untuk mengawal itu mengawal ini surat edaran agar surat edaran ini sampai ke masing-masing kader senior. Sekiranya dari kader senior ini semua Tanfiz katakanlah kita sudah bisa memilah juga ini yang lebih senior dan ini yang misalnya dengan lapisan-lapisan tertentunya itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, bagaimana surat itu bisa sampai ke semua lapisan? Maka kita manfaatkan tim follow up dalam hal ini panitia. Jadi kita mungkin kita mungkin akan arahkan panitia untuk satu panitia ya tim follow up ini menghubungi 20 sampai 25 orang ya kader senior. Jadi kalau misalnya 250 orang kader senior, kita butuh 10 tim follow up. Ya. 10 tim follow up dan kita target bahwa di follow up ini hanya 2 sampai 3 hari.
supaya setelah itu hari ketiga, hari keempat sampai dengan hari ke-10 misalnya, waktu itu diberikan kesempatan kepada kader-kader senior untuk mencari orang. Hari ke-11, tim kedua dari panitia yang kita sudah tetapkan itu, tim follow up, follow up lagi Ustaz. Nah, dari follow up itu bisa saja dari 250 orang sudah ada orang-orang yang rekomendasi. Nah, panitia bertugas untuk mencatat siapa-siapa yang direkomendasi itu melalui list yang kita sudah siapkan. Nah, selanjutnya list ini yang kita serahkan kepada tim closing. Ya, tim closing ini mampu berbahasa, mampu mengkomunikasikan, bukan tim follow up. Ya, jadi ceritanya tim follow up ini hanya menyampaikan informasi ini, tim closing yang nanti ceritanya sebagai tim marketing, tahu Ustaz. Ya, tim marketing tak. Jadi marketing ini nanti kemudian yang mencari tahu. Kalau misalnya sudah ada orang, dari orang-orang yang ada mungkin pilihannya 3. Satu siap mendaftar, yang kedua masih ragu-ragu, yang ketiga memang tidak minat. Iya. Tim yang tidak minat ini sudah dihapus dalam list. Iya. Iya. Itu tahap follow up yang kedua. Ya, dan kita sebut dengan tahap closing. Ya, closing pertama. Jadi datanya kan sudah ada. Ya, jadi datanya sudah ada. Nanti di closing yang kedua, ya, di closing yang kedua memastikan betul-betul H-10 misalnya, maka yang bersangkutan benar-benar sudah mendaftar, ya, masuk ke link pendaftaran, sudah menyerahkan semua berkasnya dan seterusnya, sudah siap untuk diuji, diseleksi, gitu Ustaz. Jadi Saya memperkaya. Silakan. Kira ini bagus sekali nih. Berarti teknisnya kita yang langsung turun tangan juga, timnya kita yang menjapri kader-kader senior ini. iya. Iya. Kalau misalnya cukup tim, kalau tidak maka saya bilang tadi kita bisa agar supaya 1-2 halaqah itu diperbantukan untuk sebagai tim follow up. Iya. Mungkin juga untuk membantu para kader senior juga bisa mendapatkan calon pendaftar, dia mengerahkan halaqah-halaqahnya, diarahkan mereka untuk menggerakkan halaqah-halaqahnya, entah di halaqahnya langsung kah atau di halaqah binaan halaqahnya gitu. Siapa di halaqahnya antum yang harus ada gitu. Jadi memang ini mungkin kayaknya powernya harus dari Ustaz Zaitun, Ustaz, kalau begitu. Iya, Ustaz Zaitun harus sampaikan ini. Cuma momentumnya bagaimana ini sampai ke kader penekanannya ini perlu dicari lagi. Saya bisa minta harus dari timnya di Jakarta buatkan saja video singkat, Oh, Ustaz. video singkat, dari ya. Ustaz Zaitun yang kita broadcast, jangan di media sosial, broadcast saja, broadcast ke setiap Ke kader atau kader-kader tanfis itu. kader tanfis atau Iya. Video. Dengan surat iya. Bukan tidak di-share di medsos begitu. Memang khusus untuk arahan instruksi gitu. Ustaz. Iya. Pernah ada? Tapi dia Ustaz. Pernah ada. Tapi beliau itu kemarin bikin promosi Ustaz, untuk semua orang. Ini kita mau dia instruksi kepada Kader tanfis. iya. Harus nih ya. Dan sudah matang. 1 menit Iya. saja cukup. Pilih 1 menit, 2 menit cukup. Iya. 1 menit. Dan untuk menguatkan, jadi videonya beliau menguatkan edaran Kendaraan itu. Iya. sekaligus menginstruksikan semua kader senior. Kalau begitu di daftar di kesekjenan agenda untuk masalah ini besok, mudah-mudahan dia yang diagendakan di sebelum zuhur. Kalau bisa ya diagendakan sebelum zuhur setelah laporan GSD. Masalahnya kalau pada zuhur biasa terkadang tidak terasa tertidur Ki. Bunyi sudah makan. Oke. Ya kita istilahnya dilakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk peningkatan ya pendaftar. Jadi intinya itu ada 2. Pertama, ya minta ke Sekjen untuk mengeluarkan surat edaran sebagai instruksi ke seluruh ya kader-kader Tanfidiyah. Kemudian minta Ustaz Zaitun membuat video untuk memperkuat instruksi itu ke seluruh kader Tanfidiyah.
Ya mungkin yang edarkan nanti siapa itu? Hah? Tim. Oke. Ya kalau kita mau, ya sebenarnya tidak perlu kita butuh tim dari luar. Ya, manfaatkan semua tulab yang ada. Ya, jadi semua tulab ya dikasih amanah, dikasih tugas tanpa kecuali. Termasuk juga ini Ustaz Zulfadli. Ini juga kasih tugas kepada semua mahasiswa yang ada sekarang, kalau bisa dia datangkan satu calon, ya kan? Bisa juga Ustaz. Ya. Satu peserta 100.000. Ya bisa. Nanti pokoknya fundraising yang punya tanggung jawab itu kalau memberikan. Iya. Nanti tanggung jawabnya fundraising kalau masalah itu. Apresiasi ya. Apresiasi. Tidak apa-apa juga. Memang ya terkadang kita pakai reward ya, untuk itu kalau ya. Ini di beberapa kampus ya sekalian, di beberapa kampus itu memang kampus itu memberikan reward kepada mahasiswa yang bisa mendatangkan pendaftar baru. Iya. Jadi kampus memang kasih itu reward kepada mahasiswanya yang bisa yang penting fundraising siap. Itu intinya. Jadi 100.000 per kepala. 100.000. Iya. Tapi ada risikonya, Ustaz. Kalau sembarang mendaftar ji. Betul-betul nanti dibayarkan ketika Oh, lulus ki. Lulus masuk atau lulus dari sekolah ini. Lulus masuk. Ya, nanti dia masuk lalu setelah itu dia pergi. Ya, tidak apa-apa, wacana lah ya, wacana untuk sementara. Saya kira bagus ya kita akomodir itu. Ya, tapi ya untuk sementara ini yang kita mau bicarakan di MPH, insyaallah melibatkan ya pusat untuk mengeluarkan surat edaran, kemudian dari pimpinan umum bisa membuat video ajakan dan instruksi ke seluruh ya kader-kader ya senior untuk bisa ya sebenarnya sudah pernah ada tapi kita butuh yang lebih spesifik instruksi ke kader-kader Tanfidiyah ini. Ya mudah-mudahan bisa insyaallah. Besok kalau bisa sampaikan besok setelah yang penting ketika Ustaz itu sudah ada. Itu. Dan kalau bisa sebelum zuhur supaya khawatir nanti dibawa ke agenda terakhir atau di siang hari nanti ya kan susah. Awalnya juga kalau menjelang zuhur ya, kalau kami cenderungnya MPH momi zuhur nanti sudah itu nanti arahannya di ujung pas mau menentukan MPH. Iya. Ya untung nanti pada saat itu. Ya untuk lihat. Kalau pas dapat dia ada di dalam, bisa direspon. Tapi kalau pas ya ada kegiatannya, ya kita seperti bicara tanpa ada pendengar. Baik, saya kira itu ya untuk sementara terkait dengan laporan dari pusat, ya yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru angkatan 2026. Kita ingin dengar laporan dari wilayah dulu sebelum kita ke tim yang telah terbentuk. Dari wilayah ada Ustadz Jasri, bisa dilaporkan secara singkat bagaimana perkembangan penerimaan mahasiswa baru untuk wilayah Sulawesi Tengah. Silakan. Ya, Ustaz.
Syukur Ustaz. Kami menyampaikan untuk progres PMB untuk di sekolah dari Sulawesi Tengah. Kemarin sudah ada 2, cuma ini masih bertahan sampai saat ini, belum ada penambahan Ustaz. Di musyawarah internal pengelola kemarin sudah berapa kali kita bahas strategi pencarian calon mahasiswa. Sebagainya sudah kita laksanakan seperti penyebaran brosur, kemudian di lewat media juga, dan kemarin juga kami sudah sempat angkat di PH DPW, dan ada beberapa masukan dari terkait kemarin kami sudah sempat sampaikan ke DPW itu untuk memperkuat lagi ke daerah, karena ternyata apa yang kami sudah kirim itu ke ketua-ketua kaderisasi DPD direspon, tapi kayak tidak ada hasil, maksudnya tidak terlalu diperhatikan mungkin ya. Makanya kemarin di PH kami sampaikan ke DPW kondisi tadrib, dan insya Allah untuk pekan depan ini akan dibahas khusus secara agenda 1 tentang tadrib, karena sepertinya banyak yang dievaluasi khusus di sekolah dai kita ini Ustadz, dari sisi mahasiswa dan respon DPD, termasuk juga kami saat ini banyak mendapatkan ada beberapa dai kita laporan dari alumni itu yang sudah tidak bertugas lagi. Itu juga menjadi pertimbangan sampai kemarin ketua DPW ketika kami minta pertemuan dengan ketua-ketua DPD difasilitasi sosialisasi, beliau menyampaikan untuk sementara tunggu dulu, kita bahas dulu secara internal berkaitan tentang sekolah dai kita di Sulawesi Tengah ini, apakah masih kita akan buka angkatan berikutnya atau bagaimana. Jadi seperti itu, karena beliau melihat juga mungkin hasilnya kurang maksimal, kemudian respon DPD juga kurang maksimal, sehingga banyak hal-hal yang memang perlu dievaluasi ya. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi kami sudah sampaikan ke pengelola untuk persiapan pelaporan untuk di PH nanti, kami akan sampaikan kondisi, dan mungkin akan ada masukan dari para asatidz, dan mungkin dari situ juga mungkin apa langkah selanjutnya Ustaz. Ya. Iya. Ya, Ustaz. Ya, syukran Ustaz Jasri. Ustaz, ya. Jadi ini Sulawesi Tengah ya kelihatan terancam ditutup lagi programnya. Kalau sudah begitu bahasanya ketua DPW, ada kemungkinan ya ditutup program ya tadribud du'a atau sekolah dai di Sulawesi Tengah. Tapi tentu memang ya, karena kalau mau dievaluasi ya khususnya ya mereka yang sudah alumni dan tidak menjalankan tugas dakwah, itu tentu ya menjadi alasan, salah satu di antara alasan yang membuat sebagian orang melihat hasilnya tidak efektif dibanding dengan tenaga dan material yang selama ini dikeluarkan untuk program ini. Nah, oleh karena itu kita berharap nanti Ustaz Jasri berikanlah laporan yang benar ya, dan yakinkan ya kepada ketua DPW ya bahwa keberadaan tadribud du'at ini ya masih jauh lebih bagus ya daripada kita tutup ya, karena ya la yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairul laka
min humri na'am, ya. Sekira itu yang menjadi prinsip kita di dalam ya dakwah. Satu orang, dua orang mungkin ya ke depan dia akan menjadi umat, dia jadi pelopor dalam dakwah. Itu tak jauh lebih baik daripada ya kita ya tutup ya sama sekali. Sehingga ya kita berharap nanti Ustadz Jasri bisa, kalau bisa terus ya memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta nanti dalam rapat ya untuk tetap mempertahankan program ini, karena kalau ditutup ya itu tentu kerugian kita ya semuanya. Dakwah akan ya mengalami kemandegan dan tidak berjalan secara efektif. Istilahnya ya ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Saya kira kaidahnya jelas ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu. Jadi keberadaannya walaupun dengan kondisi seperti itu tentu masih jauh lebih bagus daripada tidak sama sekali. Nah, seperti itu yang kita ya harapkan, mudah-mudahan ya Ustadz Jasri nanti bisa memberikan ya alasan-alasan dan hujah-hujah yang membuat bisa semua ya pengelola dan pengurus, khususnya dari pengurus ya DPW bisa ya mempertahankan dan ya sekaligus membantu, bukan sekedar mau berlepas diri dari ya program dan tanggung jawab, ya mau membantu ya, karena ini ya tentu pekerjaan yang tidak mungkin kita lakoni sendiri-sendiri ya, butuh keterlibatan semua ya, keterlibatan semua. Nah, oleh karena itu mendirikannya itu juga tidak mudah ya. Membubarkan itu sangat mudah ya, mendirikan yang tidak mudah. Nah, jadi oleh karena itu mempertahankan yang sudah ada tentu jauh lebih bagus daripada ya kita bubarkan. Ya mudah-mudahan tidak, insya Allah. Ya, kita ini terus berusaha bagaimana bisa sebanyak mungkin program Tadribud Du'at ini ya lahir untuk ya bisa kita mewujudkan ya target ya visi 2030 ya, yang mengatakan bahwa di setiap DPD itu harus ada minimal 4 orang alumni tadrib yang kerjasama di dalam dakwah. Nah, kita ini masih jauh dari target tersebut ya. Sudah ada hitungan-hitungannya, dan tapi insya Allah kalau kita bisa sampai mendirikan 10 kelas dan setiap kelas itu 15 orang minimal, maka insya Allah ya target visi 2030 itu akan bisa terwujud. Kalaupun tidak ya paling mungkin kurang sekitar ya tidak sampai 10% lah ya, kalau memang tidak bisa sampai kepada target yang sebenarnya. Baik, syukran Ustaz Jasri. Kita pindah ke Ustaz Samsul Rijal Samarinda. Bisa dilaporkan bagaimana perkembangan pendaftar? Ustaz Samsul tidak monitor. Ustaz Munawir, halo Ustaz Munawir, bisa dilaporkan bagaimana perkembangan pendaftar di Sulawesi Tenggara? Ya Ustaz, baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pendaftar Ustaz, untuk tadrib ini baru 2 orang. Dan pendaftarnya masih belum 100%. Adapun 1 orangnya dari tahfiz. Adapun untuk memaksimalkan sebenarnya saya sudah lakukan itu sejak 2 bulan lalu ke ketua-ketua DPD. Tapi sampai sekarang itu belum respon Ustaz. Adapun tempat di kaderisasi itu jalan juga. Ya, tapi saya sendiri ke ketua-ketua DPD belum ada jawaban. Hanya memang sampai saat ini juga dari DPW itu belum mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ketua DPD
yang sebagaimana dilakukan tahun-tahun sebelumnya untuk memang membicarakan kepesertaan dari masing-masing DPD, Ustaz. Nah, tapi tetap akan saya lakukan juga di DPW bagaimana DPW bisa lebih punya serius untuk tadrib ini, karena memang dikhawatirkan kalau tidak terrealisasi bisa-bisa mungkin ya juga akan tutup, tapi kami juga tidak sampai kepikiran di situ, tapi paling tidak kami maksimalkan dulu apa yang kami bisa lakukan untuk saya selaku penanggung jawab Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, syukran Ustaz Munawir. Ini juga yang menjadi kendala karena respon ya DPD selama ini memang sangat lemah ya. Termasuk juga ya di Sulawesi Selatan tadi yang laporan dari Ustaz Zulfadli ya. Memang respon DPD yang selama ini yang tapi ini saya kira Ustadz Munawir bisa juga dilakukan program roadshow ya ke berapa DPD untuk langsung ya meminta ya, kumpulkan kader-kader di sana, lalu kemudian ya berikan wawasan tentang tadribud duat dan kemudian sekaligus minta ya mereka ya mencarikan calon peserta ya. Ini bisa dilakukan. Berapa lagi DPD di Sultra? 17 Ustaz. 17 saya kira itu kalau satu konsisten satu DPD satu orang itu sudah melewati ya, batas ya, 15 itu kan? Ya. 17 iya. Bisa enggak kira-kira antum laksanakan roadshow ke 17 DPD itu? Insya Allah Ustaz, saya inventaris dulu masing-masing DPD yang potensi besar. Iya. Baru saya Ustaz, ya, jalan dengan beberapa orang ya untuk roadshow dan kumpulkan kader-kader ya, berikan informasi tentang tadribud duat ya, dan sekaligus minta ya minimal satu orang satu DPD. Saya kira itu ya konkret itu. Kita di pusat ya kemarin angkatan 23 ini tadi ya sudah disampaikan ada berapa 5 orang ya atau 7 orang? 8 orang ya. Ada 8 lumayan itu, ada 8 orang kemarin didapat lewat roadshow berapa DPD di Sulsel ini. Saya kira dan insya Allah nanti juga ya akan ya tetap program kita agendakan juga di DPD ini kalau DPP kalau beberapa waktu ke depan semua cara kita sudah lakukan tadi itu dan belum maksimal ya kita tetap upayakan itu programkan roadshow supaya kader-kader kita dibawa lebih termotivasi untuk ya masuk di tadribud duat ya. Istilahnya kita jemput bola ya. Jemput bola. Apa boleh buat? Ya. Oke, syukran Ustaz Munawir ya. Jadi tadi Ustaz. Nah, silakan Ustaz Nas. Untuk tadi kan kita berharap juga bisa kalau nanti seperti harapan Ustadz ya, semoga nanti Palu juga tidak seperti tadi bilang membicarakan masalah mau menutup ya. Kalau sudah dibicarakan dan memang sudah harus jalan, kita juga harus minta Ustadz begitu juga roadshow juga ya. Dan begitu juga tadi Ustadz Munawir. Cuma memang tentu saya khawatir nanti masalah biaya lagi yang menjadi pembicaraan di wilayah. Kalau saya Ustadz ya, kalau bisa kita bantu saja itu. Ya, bantu biaya roadshow karena jangan sampai nanti wilayah. Transportasi. Iya. Dan biaya Ustadz biaya roadshow-nya ke daerah itu ya. Karena kalau wilayah nanti dibebani ya khawatir nanti dia bilang banyak yang lain mau dibiayai. Ya. Ya itu juga biasa menjadi kendala bagi DPW. Ya. Kendala bagi DPW mengeluarkan dana dan ya melihat hasilnya tidak maksimal. Nah, itu mungkin makanya ini ada usulan dari Ustadz Nas. Mudah-mudahan ya biaya roadshow itu ya bisa kita bantu dari pusat. Nah, kebetulan ada Ustadz
eh, Ustadz Sayuti, usulannya Ustadz Nas, roadshow di beberapa wilayah itu ke daerah-daerah. Ya, nanti anulah kolaborasi lah antara tim fundraising dengan Al Basirah. Ada materi-materi khusus Iya. Ustaz? Jadi selama ini yang sudah ada Iya. materi khusus Ustaz. Hah? Ada materi khusus Ustaz? Yang sudah selama ini ada. Anu saja, pertama apa namanya, pengenalan tentang masalah tadribud duat, kemudian berikan motivasi-motivasi untuk mereka bisa mendaftar masuk, ya belajar. Tidak ada ji materi, ada kemarin waktu roadshow kemarin ada, tidak ada ji, itu saja intinya. Ya, itu ji intinya sebenarnya, memperkenalkan tadribud duat dan kemudian memberi motivasi ya untuk belajar. Iya. Ya biasanya ada langsung mendaftar kalau ya karena kan ya tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Ya, banyak kader-kader kita memang tidak tahu ini sekolah kita, sekolah dai kita ini. Tapi kalau kita perkenalkan baru mereka, oh ternyata ada program begini. Jadi begitu saja Ustaz. Ya, nanti kondisional saja ya, melihat keadaan dan kondisi daerah masing-masing, tapi intinya itu adalah memperkenalkan ya tadribud duat dan mengharapkan ya kalau ada yang bisa diutus untuk masuk di program tadribud duat atau sekolah dai kita ini. Saya kira begitu ya. Kita pindah ke Ustadz Azhar. Sudah waktu, sudah azan. Kita sisa agenda sekarang masalah bagaimana tim ya. Tapi kalau bisa mungkin nanti sambil ya kita dengarkan. Saya kira karena sudah masuk waktu ini, waktu zuhur, ya apa boleh buat ya, kita belum dengarkan dari Kalimantan Timur dengan Gorontalo. Tadi juga ada Jogja saya lihat, tapi kayaknya terlempar. Ya mudah-mudahan ya intinya ya dimaksimalkanlah semua langkah-langkah dan cara untuk bisa mendapatkan ya calon peserta. Ya mudah-mudahan nanti di bulan Agustus sudah bisa maksimal ya, sudah bisa maksimal calon pesertanya. Ya kalau bisa berikan target memang 15 minimal satu program ya. Kemudian kalau di pusat ya kita targetkan ya 2 kelas insyaallah. Saya kira demikian para ikhwan dan para asatidzah yang sangat bahagia. Ya kita ya tutup saja rapat kita karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.